Sebagai seorang dokter, saya sering ditanya tentang rahasia diet terbaik, dan jawaban saya sering mengejutkan. Ini bukan tentang apa yang Anda makan, tetapi kapan Anda makan. Selamat datang dalam diskusi mendalam tentang intermittent fasting (IF), sebuah pola makan yang telah merevolusi cara kita memandang hubungan antara waktu, makanan, dan kesehatan tubuh kita. Pertama-tama, mari kita definisikan dengan tepat. Intermittent fasting bukanlah diet dalam pengertian konvensional. Ini adalah pola atau siklus makan yang bergantian antara periode makan dan periode puasa. Yang membedakannya dari diet ketat lainnya adalah fokusnya yang tidak membatasi jenis makanan tertentu, melainkan mengatur jendela waktu di mana Anda mengonsumsi kalori. Dalam praktik medis, kami melihat IF bukan sebagai tren sesaat, tetapi sebagai alat yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk membangun kembali fondasi kesehatan metabolik Anda. Mengapa hal ini begitu powerful? Jawabannya terletak pada evolusi manusia. Secara genetik, tubuh kita dirancang untuk periode puasa dan feast makan. Nenek moyang kita tidak memiliki akses konstan terhadap makanan. Mereka berburu, mengumpulkan, dan kemudian berpuasa sampai sumber makanan berikutnya ditemukan. Tubuh kita mengembangkan mekanisme rumit untuk berkembang dalam kondisi ini, yang justru tidak selaras dengan budaya modern kita yang serba makan sepanjang waktu. Saat kita terus-menerus makan, terutama karbohidrat olahan, tubuh kita menjadi primernya menggunakan gula glukosa sebagai bahan bakar. Hormon insulin yang bertugas mengangkut gula dari darah ke sel terus diproduksi. Kondisi ini dapat menyebabkan resistensi insulin, di mana sel-sel kita mulai mengabaikan sinyal insulin, berujung pada penumpukan gula darah, dan akhirnya diabetes tipe kedua. Disinilah intermittent fasting memainkan peran pertamanya yang krusial. Dengan memperpanjang periode puasa misalnya 14-16 jam, kita membiarkan kadar insulin kita turun secara signifikan dan stabil. Ini adalah berita gembira bagi sel-sel kita. Ketika insulin rendah, tubuh akhirnya mendapat kesempatan untuk mengakses cadangan energinya yang lain. Lemak. Proses metabolik ini, yang disebut lipolisis, adalah kunci utama manfaat penurunan berat badan dari IF. Manfaatnya jauh melampaui sekadar angka di timbangan. Dengan insulin yang rendah dan stabil, Anda mengurangi risiko berkembangnya resistensi insulin. Bagi pasien saya yang pradiabetes atau memiliki riwayat diabetes keluarga, menerapkan IF dapat menjadi strategi pencegahan yang sangat efektif. Ini pada dasarnya adalah istirahat bagi pankreas Anda, memungkinkannya untuk riset dan merespons lebih efektif ketika makanan akhirnya dikonsumsi. Selain insulin, IF juga memengaruhi hormon penting lainnya, seperti hormon pertumbuhan manusia, HCG. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat menyebabkan peningkatan HGH yang dramatis, bahkan hingga 5 kali lipat. HGH adalah hormon pembangun yang meningkatkan pembakaran lemak, pertumbuhan otot, dan permajaan sel manfaat yang diidamkan banyak orang. Sekarang, mari kita bahas manfaat yang mungkin paling revolusioner. Autofagi, kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti makan sendiri. Ini adalah proses pembersihan seluler yang memenangkan hadiah Nobel. Bayangkan autofagi sebagai program daur ulang internal tubuh Anda saat berpuasa. Sel-sel Anda secara proaktif mencari komponen yang rusak, tua, atau tidak berfungsi seperti protein yang salah lipat dan mitokondria yang aus lalu memecahnya untuk digunakan kembali sebagai bahan bakar atau bagian baru. Mengapa ini penting? Karena akumulasi sampah seluler ini dikaitkan dengan penuaan dini. Penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson dan kanker. Dengan memicu autofagi melalui puasa, kita pada dasarnya membersihkan rumah seluler kita yang berpotensi memperlambat proses penuaan dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis.
Ini adalah tingkat pengoptimalan kesehatan yang benar-benar mendalam. Dari perspektif neurologis, If juga menunjukkan janji besar bagi kesehatan otak. Puasa menantang otak Anda dengan stres ringan yang sehat, hormesis, yang memicunya untuk beradaptasi dan menjadi lebih tangguh. Ini dapat merangsang produksi protein yang disebut brain-derived neurotrophic factor, BDNF, yang bertindak seperti pupuk untuk sel-sel otak Anda. BDNF mendorong pertumbuhan neuron baru, melindungi sel-sel otak yang ada, dan meningkatkan konektivitasnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi dari depresi dan Alzheimer. Manfaat kardiovaskular juga signifikan. If telah terbukti dalam berbagai penelitian untuk memperbaiki beberapa penanda risiko penyakit jantung. Ini termasuk menurunkan tekanan darah, detak jantung istirahat, kadar kolesterol LDL jahat, dan trigliserida, serta mengurangi peradangan sistemik, diukur dengan penanda seperti protein C reaktif, dengan meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan mengurangi stres oksidatif. If berkontribusi pada sistem kardiovaskular yang lebih sehat dan lebih tangguh bagi mereka yang berjuang dengan masalah pencernaan. Memberikan sistem pencernaan istirahat yang berkepanjangan dapat sangat bermanfaat. Ini memungkinkan lapisan usus untuk memperbaiki diri dan mengembalikan keseimbangan mikrobiota usus yang lebih sehat. Banyak pasien saya melaporkan berkurangnya kembung, gas, dan ketidaknyamanan pencernaan setelah mereka terbiasa dengan pola If. Lalu, bagaimana cara memulainya dengan aman? Sebagai dokter, saya tidak bisa menekankan betapa pentingnya pendekatan yang bertahap dan penuh perhatian. Metode yang paling populer dan seringkali paling mudah diikuti adalah metode 16/8, yang melibatkan puasa selama 16 jam dan makan semua kalori harian Anda dalam jendela 8 jam misalnya. Makan siang pukul 12 siang dan makan malam sebelum pukul 8 malam. Metode lain termasuk 5:2 makan normal selama 5 hari, membatasi kalori hingga 500-600 pada 2 hari tidak berturut-turut, atau eat stop it puasa penuh selama 24 jam, sekali atau 2 kali seminggu. Kuncinya adalah menemukan apa yang berkelanjutan untuk gaya hidup, jadwal, dan tubuh Anda sendiri. Mulailah dengan puasa 12 jam semalam, dan perlahan-lahan tambahkan waktunya, apa yang diizinkan selama periode puasa. Anda boleh mengonsumsi minuman tanpa kalori, seperti air putih, kopi hitam, atau teh tanpa pemanis. Ini sangat membantu untuk mengelola rasa lapar dan menjaga hidrasi. Menambahkan gula, krim, atau pemanis akan memicu respons insulin dan menghentikan proses puasa. Jadi sangat penting untuk menghindarinya. Sangat penting untuk diingat bahwa kualitas makanan tetap penting. If bukanlah lisensi untuk mengonsumsi makanan olahan berkualitas rendah dalam jumlah berlebihan selama jendela makan Anda untuk hasil terbaik. Padukan If dengan diet utuh yang kaya nutrisi banyak sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, lemak sehat, dan biji-bijian. Pola makan yang buruk akan selalu mengalahkan manfaat dari pola makan apapun. Siapa yang harus menghindari intermittent fasting? Kelompok tertentu tidak disarankan untuk melakukan If tanpa pengawasan medis yang ketat. Ini termasuk individu dengan berat badan underweight atau riwayat gangguan makan, wanita hamil atau menyusui, anak-anak, dan remaja di bawah usia 18 tahun, penderita diabetes tipe 1, atau mereka yang menggunakan obat diabetes tertentu, risiko hipoglikemia, individu dengan tekanan darah sangat rendah, atau masalah elektrolit. Siapa pun dengan kondisi medis kronis yang signifikan harus berkonsultasi dengan dokternya sebelum memulai. Efek samping yang umum pada minggu-minggu awal bisa termasuk rasa lapar, lekas marah, sakit kepala ringan, atau kelemahan.
Ini seringkali bersifat sementara saat tubuh Anda beradaptasi dari pembakar gula menjadi pembakar lemak. Memastikan hidrasi yang cukup dan menambahkan sedikit garam laut ke air atau kopi Anda dapat membantu mengatasi sakit kepala yang terkait dengan penyesuaian elektrolit. Dari sudut pandang umur panjang, data pada hewan sangat mencengangkan, menunjukkan perpanjangan rentang healthspan tahun-tahun sehat yang konsisten. Meskipun data jangka panjang pada manusia masih berkembang, perbaikan pada semua penanda biologis penyakit terkait usia resistensi insulin, peradangan, autofagi sangat kuat menunjukkan bahwa IF dapat menjadi alat yang powerful untuk tidak hanya hidup lebih lama, tetapi yang lebih penting, hidup lebih sehat. Di tahan-tahan tambahan tersebut, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa intermittent fasting bukanlah obat ajaib. Ini adalah salah satu alat yang paling efektif yang kita miliki dalam toolkit kesehatan untuk mengoptimalkan fungsi biologis tubuh kita yang alami. Ini memberdayakan individu untuk mengambil kendali atas kesehatan metabolik mereka dengan memanfaatkan kebijaksanaan tubuh yang melekat. Pendekatan ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan mendengarkan tubuh Anda. Jika Anda mempertimbangkan untuk memulai, lakukanlah dengan pelan-pelan. Perhatikan sinyal tubuh Anda. Dan yang terpenting, lakukan konsultasi dengan profesional kesehatan seperti dokter atau ahli gizi, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas diet, intermittent fasting menawarkan keanggunan yang sederhana dan mendalam, mengarahkan kita kembali pada ritme alami yang telah dirancang untuk kita jalani.